Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini, kami akan membahas salah satu modul pedagogik yang nantinya akan naik di seleksi kompetensi P3K tahun ini teman-teman, tahun 2021, yakni tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi modul ini kami tujukan kepada teman-teman yang mengikuti kelas premium Guru Kreatif 4.0. Indikator modul 3, teman-teman Bapak Ibu, setelah mempelajari modul 3, Bapak Ibu diharapkan dapat 1. Mengetahui konsep dasar kurikulum baik sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar maupun kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kemudian mengetahui pembaharuan kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Mengetahui peran dan fungsi serta komponen kurikulum, mengetahui hakikat pengembangan kurikulum, mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh dalam implementasi kurikulum, dan mengetahui penerapan berbagai strategi dalam implementasi kurikulum dan tantangannya di masa depan. Jadi ada 6 yang harus teman-teman kuasai setelah mempelajari modul ini. Apa itu kurikulum? Nah, istilah kurikulum ini Bapak Ibu digunakan pertama kalinya pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yaitu kurere yang artinya adalah lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari. Lintasan tersebut terbentang mulai dari start sampai dengan finish. Nah, istilah tersebut digunakan dalam bidang pendidikan yang diasumsikan sebagai serangkaian mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik mulai dari awal sampai dengan mengakhiri program pendidikan. Konsep dasar kurikulum, 1. Kurikulum sebagai daftar mata pelajaran artinya, kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Jadi contohnya saja apabila Anda pergi ke suatu tempat, kemudian Anda menanyakan tentang kurikulum yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut, maka pimpinan sekolah akan menyodorkan daftar berbagai mata pelajaran yang harus ditempuh oleh setiap peserta didik. Konsep ini erat kaitannya dengan usaha untuk memperoleh ijazah. Artinya, apabila peserta didik berhasil mendapatkan ijazah, berarti telah menguasai serangkaian mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa. Artinya, kurikulum adalah tujuan seluruh kegiatan yang dilakukan siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah, di mana kegiatan tersebut berada dalam tanggung jawab sekolah. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah tidak hanya kegiatan intra maupun ekstrakurikuler, tetapi juga mencakup kegiatan peserta didik yang dilakukan di bawah tanggung jawab dan bimbingan guru. Jadi misalnya penugasan proyek sains yang dikerjakan di rumah, penugasan wawancara dan observasi, kunjungan museum dan kebun binatang, itu semua merupakan bagian dari kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai rencana atau program belajar artinya sebagai suatu rencana, kurikulum bukan hanya berisi tentang program kegiatan, akan tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Tentunya tujuan yang dimaksud di sini adalah tujuan pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua tentang pembaruan kurikulum di Indonesia. Jadi di Indonesia ini Bapak Ibu sudah ada 10 kali pembaruan. Nah, kurikulum 1947, 52, 64 sampai 68 ini dikenal sebagai kurikulum sebagai rencana pelajaran. Kemudian kurikulum 75, 84, 94 dikenal sebagai kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dan KBK 2004, KTSP 2006 sampai sekarang K13 dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Jadi ada 10 kali pembaruan kurikulum di Indonesia. Nah, kurikulum 2013 seperti apa karakteristiknya? Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, rasa ingin tahu, kreativitas bekerja sama dengan kemampuan intelektual psikomotor. B. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Dan memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian KD, di mana semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. KD dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Jadi ada 7 dari karakteristik dari K13 yang saat ini kita gunakan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih peran kurikulum? Yang pertama ada peran konservatif. Artinya ini lebih menekankan bahwa kurikulum itu dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya di masa lalu yang dianggap masih sesuai dengan masa kini. Dengan demikian, peran ini menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Kemudian peran kreatif. Jika tadi berorientasi ke masa lampau, peran kreatif ini menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan suatu kebaruan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Sehingga kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Peran kritis dan evaluatif. Nah, ini lebih menekankan ke aspek nilai dan budaya. Peran kurikulum ini tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Dalam hal ini, fungsi kurikulum sebagai kontrol atau filter sosial, nilai-nilai sosial yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan atau realitas keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan dilakukan suatu modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan. Jadi ingat, ada 3 peran kurikulum. Peran konservatif, dia berorientasi ke masa lalu. Peran kreatif, dia berorientasi ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Peran kritis dan evaluatif, lebih menekankan ke kontrol atau filter sosial. Dan lebih menekankan ke aspek nilai dan budaya. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi pendidikan umum. Fungsi kurikulum ini untuk mewariskan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat, baik sebagai warga negara dan warga dunia yang baik, dan bertanggung jawab. Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar kepada setiap peserta didik agar mampu menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupannya, memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kemudian fungsi suplementasi artinya kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik sesuai dengan perbedaan yang dimilikinya. Dengan demikian, setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Fungsi eksplorasi dari kata explore, mengembangkan, memiliki makna bahwa kurikulum itu harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Melalui fungsi ini, peserta didik diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga memungkinkan untuk belajar tanpa adanya paksaan. Oleh sebab itu, para guru sebagai pengembang kurikulum di kelas harus dapat menggali bakat dan minat peserta didik yang dihadapinya. Kemudian fungsi keahlian, artinya kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian. Bidang-bidang tersebut diberikan sebagai pilihan yang akan akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan sesuai dengan spesialisasinya. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa fungsi kurikulum ada 4. 1. Sebagai pendidikan umum, kemudian suplementasi, eksplorasi, dan keahlian. Oke, next Bapak Ibu tentang komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena antar komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam rangka pencapaian tujuan. Komponen-komponen kurikulum diistilahkan sebagai anatomi kurikulum yang terdiri dari komponen. 1. Tujuan. Tujuan dalam kurikulum menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan dapat terwujud dari suatu proses pendidikan. Kemudian isi merupakan pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Aktivitas belajar komponen ini dimaksudkan sebagai strategi pembelajaran yang berkaitan dengan cara atau sistem penyampaian dari isi kurikulum agar mencapai tujuan kurikulum.
Dan evaluasi merupakan komponen yang ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi suatu kurikulum secara keseluruhan. Jadi ingat, komponen kurikulum ada 4 tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah untuk menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan. Kemudian isi dari kurikulum ini terdiri atas fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan. Aktivitas belajar ini berhubungan dengan strategi belajar kita seperti metode, model pembelajaran kita dalam kelas, dan sebagainya. Sedangkan evaluasi ini adalah untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum yang telah kita implementasikan di dalam kelas. Next, hakikat pengembangan kurikulum. Hakikat pengembangan kurikulum ini akan membawa Bapak Ibu semuanya pada pemahaman bagaimana seharusnya proses pengembangan kurikulum. Ingat bahwa kurikulum itu dimulai dari tahap orientasi seperti K13, seperti apakah K13, kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana implementasi dan sebagainya. Jadi tidak langsung kita mengimplementasikan K13 di sekolah-sekolah. Perlu ada perkenalan dulu selama 1 tahun atau 2 tahun. Setelah itu barulah dikembangkan tahap di pengembangan. Setelah orientasi ke tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini yang berperan penting adalah guru, seperti bagaimana bahan ajarnya, bagaimana model pembelajaran K13, bagaimana bentuk RPP-nya dan sebagainya. Setelah semuanya siap, barulah diimplementasikan. Nah, diimplementasikan ini adalah apa yang telah kita kembangkan, kita implementasikan ke dalam kelas. Seperti bagaimana strategi mengajar kita, seperti model pembelajaran yang kita pakai dan sebagainya. Setelah itu bagaimana evaluasinya? Setelah implementasi kita menilai apakah tujuan dari kurikulum tersebut tercapai atau tidak. Jadi hakikat pengembangan kurikulum dimulai dari tahap orientasi, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Prinsip pengembangan kurikulum Bapak Ibu ada beberapa. Yang pertama tentang prinsip relevansi dari kata relevan. Artinya kesesuaian dengan apa yang guru ajarkan kepada siswa dengan pengalaman belajar yang siswa dapat untuk mengarahkan siswa agar dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi intinya adalah apa yang kita ajarkan kepada peserta didik sesuai dengan yang peserta didik terima sebagai partisipan. Kemudian prinsip fleksibilitas. Dari kata fleksibel artinya kemudahan. Untuk guru, fleksibilitas ini didapat dari kemudahan cara mengajar. Sedangkan untuk para peserta didik, diharapkan kurikulum dapat mengakomodasi minat dan bakat daripada peserta didik. Kemudian prinsip kontinuitas. Kurikulum ini harus memiliki efek berkesinambungan antara jenjang satu kepada jenjang lainnya. Kemudian prinsip efektivitas artinya prinsip efektivitas ini berkenan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Artinya efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Artinya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang tenaga yang dikeluarkan sedikit, waktu yang digunakan sedikit, dan biaya yang digunakan sedikit tetapi hasilnya atau tujuan yang ingin dicapai pada kurikulum tersebut tercapai. Jadi ada 5 prinsip pengembangan kurikulum: relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum Bapak Ibu, yang pertama tentang guru, ada peserta didik, sarana dan fasilitas, lingkungan sekolah, dan budaya dan ideologi sekolah. Ingat bahwa guru ini merupakan memegang peranan penting dalam kurikulum. Guru yang baik adalah guru yang telah mengimplementasikan kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi contoh K13, dapat dikatakan baik apabila guru tersebut telah mengimplementasikan K13 sesungguhnya. Seperti di K13 dikatakan bahwa guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan siswa yang aktif. Jadi ketika guru bertindak sebagai fasilitator dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang berlaku di K13, artinya guru tersebut telah mengimplementasikan K13. Itu berarti bahwa guru ini memiliki peranan penting dalam kurikulum. Itulah guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi dari kurikulum. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, sarana dan fasilitas seperti tersedianya LCD, kemudian buku pelajaran, perpustakaan, lab, dan sebagainya. Lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi kurikulum. Tentunya lingkungan sekolah yang berada di desa berbeda dengan lingkungan sekolah yang berada di perkotaan.
Kemudian budaya dan ideologi sekolah. Budaya yang baik adalah kurikulum yang baik adalah kurikulum yang tidak mencabut akar budaya. Jadi kalau bisa kurikulum dan budaya ini harus berjalan secara bersamaan. Strategi penerapan kurikulum dan tantangannya di masa depan. Strategi dalam penerapan kurikulum dipengaruhi oleh kesiapan mental guru dalam menyikapi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Karena keberadaan masa depan merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Apa yang kita ajarkan hari ini tentunya akan dipakai oleh peserta didik di masa depan. Tantangan kurikulum yang harus dihadapi di era masa depan adalah bonus demografi. Apa itu bonus demografi Bapak Ibu? Artinya usia produktif kita ini usia produktif 15 sampai 64 tahun. Nah, di masa yang akan depan ini kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Yang dimana usia produktif anak-anak kita yang berusia 15 sampai 64 tahun lebih banyak daripada usia non produktif. Sedangkan di negara lain lebih banyak yang non produktif atau aging people, lebih banyak orang menuanya daripada anak mudanya. Kita di masa depan Indonesia akan di tahun 2030 sampai 2040 Indonesia akan mengalami tantangan bonus demografi. Usia anak muda kita ini lebih banyak daripada usia yang menua dan itu merupakan tantangan kita sebagai guru di masa yang akan datang. Kemudian teknologi di ruang kelas. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan teknologi yang kita gunakan sekarang saat mengajar ini betapa canggihnya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana di masa yang akan datang atau di masa depan, bahkan lebih canggih lagi. Kemudian globalisasi dan perubahan kebijakan pendidikan. Di masa yang akan datang Bapak Ibu akan terjadi globalisasi besar-besaran. Artinya tenaga manusia itu tidak diperlukan lagi dan akan digantikan oleh mesin-mesin baru. Nah, tantangan kita di masa depan apakah kita bisa menciptakan atau membentuk karakter anak didik kita yang bisa kreatif dan inovatif menciptakan alat-alat baru yang bisa berguna bagi orang lain. Dan ingat bahwa di masa yang akan datang, di tahun depan ini akan ada perubahan kebijakan pendidikan dan sebagai guru kita harus siap akan hal itu. Dan yang terakhir pendidikan abad 21. Nah, pendidikan abad 21 ini ditandai dengan terintegrasinya TIK dalam pembelajaran seperti TIPEK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Nah, contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu, nanti ketika ada soal di seleksi P3K tentang kurikulum, soalnya akan seperti ini. Berdasarkan gambaran perjalanan pembaharuan kurikulum yang pernah dan sedang diterapkan di Indonesia, dapat diketahui bahwa setiap perubahan kurikulum pasti didasari oleh dasar pembaruan yang berangkat dari permasalahan di masyarakat. Perubahan dimaksudkan sebagai inovasi dalam pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di kehidupan yang akan datang. Dilihat dari jenisnya, kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum 1968 termasuk dalam kurikulum A. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. B. Kurikulum berbasis kompetensi. C. Kurikulum pendidikan nasional. D. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. Dan E. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Nah, jika teman-teman tidak skip tadi video saya, maka teman-teman bisa menemukan jawaban yang benar adalah bagian D. Ingat bahwa kurikulum 1947 sampai dengan 1968 termasuk dalam kurikulum sebagai rencana pelajaran. Next, selanjutnya, yang bukan merupakan karakteristik pada kurikulum 2013 adalah A. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dalam kemampuan intelektual psikomotor. B. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. C. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. D. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Dan E. Peran guru di kelas menjadi dominan, melakukan latihan drill sehingga hasil pendidikan diukur dengan mudah secara kuantitatif. Yang bukan merupakan karakteristik yang bukan ya Bapak Ibu, maka jawabannya adalah bagian E. Peran guru di kelas menjadi dominan, melakukan latihan sehingga hasil pendidikan diukur dengan mudah secara kuantitatif. Ingat bahwa di dalam K13, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Jadi yang dominan adalah siswanya, bukan gurunya. Next, soal selanjutnya,
Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga memungkinkan untuk belajar tanpa adanya paksaan. Oleh sebab itu, para guru sebagai pengembang kurikulum di kelas harus dapat menggali bakat dan minat peserta didik yang dihadapinya. Hal tersebut di atas merupakan fungsi kurikulum sebagai A. Fungsi pendidikan umum atau Common and General Education. B. Suplementasi supplementation. C. Eksplorasi. D. Keahlian. Dan E. Adaptif. Nah, jika teman-teman tidak skip video yang saya jelaskan tadi, maka jawabannya benar adalah eksplorasi dari kata mengembangkan minat dan bakat. Itu adalah kata kuncinya. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dari saya dan semoga apa yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu ini berkah bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.